Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada sore ini kita bersama-sama untuk belajar tentang ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruful istisna utai pira-pira huruf istisna iku tsamaniyatun ana 8. Wa hiya utai tsamaniyah iku illa huruf illa wa ghairu lan ghairu wa siwan lan siwan wa suwan lan suwan wa sawaun lan sawaun wa khala lan khala wa ada lan ada wa hasya lan hasya. Di sini dijelaskan bahwa huruf-huruf istisna itu jumlahnya ada 8, yaitu huruf illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. 8 huruf tersebut itu disebut huruf-huruf istisna. Mari kita lanjutkan. Fal mustasna mongko utawi lafat kang den jabakno bi illa kelawan huruf illa iku yung sebutin nasabna apa mustasna idza kana nalikane ono apa al kalamu kalame iku taman rupa kalam tam mujaban kang mujab. Nahwu qamal qaumu illa zaidan iku sepadane lafat qamal qaumu illa zaidan. Maknane qoma ngatek sapa al qaumu qaum illa zaidan kejaba zaid. Wa kharajan nasu illa amron lan lafat kharajan nasu illa amron. Maknane kharaja metu sapa annasu menungso illa amron kejaba amr. Di sini dijelaskan bahwa apabila ada istisna yang memakai huruf illa dan kalamnya berupa kalam taman mujaban, maka mustasna harus dibaca nasab. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apakah yang disebut kalam taman itu dan apakah yang disebut kalam mujaban itu. Kalam taman adalah kalam yang menyebutkan mustasna minhu dan mustasna. Itu disebut kalam taman. Terus apakah yang disebut dengan kalam mujaban itu? Yang disebut kalam mujaban adalah kalam yang ifbat. Artinya kalam tidak didahului huruf nafi atau syibeh nafi. Syibeh nafi itu artinya yang menyerupai nafi. Terus syibeh nafi itu apa? Syibeh nafi itu termasuk lanahi dan huruf istifham. Lanahi dan huruf istifham itu disebut syibeh nafi. Kembali ke poin, yaitu apabila istisna memakai huruf illa dan kalamnya berupa kalam taman mujaban, maka mustasna harus dibaca nasab. Contoh, qamal qaumu illa zaidan. Maknane qomas ngadeg sapa al qaumu qaum illa zaidan kejaba zaid. Kaum sudah berdiri kecuali zaid. Sekarang kita pahami. Tadi kan ada mustasna harus dibaca nasab. Sekarang yang disebut mustasna itu lafat yang mana? Kan tadi ada qamal qaumu illa zaidan. Mustasnanya itu yang mana? Yang disebut mustasna adalah lafat zaidan. Terus mustasna minhu berupa lafat al-qaumu. Zaidan ini dibaca nasab karena kalamnya ini berupa kalam taman dan juga kalam mujaban.
disebut kalam taman karena menyebutkan mustasna minhu dan mustasna. Lebih mudahnya karena kalamnya ada mustasna minhu dan juga ada mustasna. Kedua-duanya disebut atau kedua-duanya ada. Berarti ini disebut kalam taman. Qomal qaumu ila zaidan ini disebut kalam mujaban. Karena qomal qaumu ila zaidan ini tidak didahului dengan huruf nafi atau tidak didahului dengan syibeh nafi. Syibeh nafi yaitu tadi la nahi dan huruf istifham. Itu disebut syibeh nafi. Dan di sini qomal qaumu ila zaidan nafi juga tidak ada, syibeh nafi juga tidak ada. Berarti mustasna yang seperti ini harus dibaca nasab. Terus kita lanjutkan lagi. Wa ing kana lan lamun ana opal kalamu kalam iku manfiyan rupa kalam manfi taman kang taman jaza monggo wenang fihi ing dalem mustasna opo al badalu dadi badal wan nasbu lan nasab. Maksudnya di sini diterangkan apabila ada istisna memakai huruf illah dan kalamnya berupa kalam manfiyan dan berupa kalam taman, maka mustasna bisa dibaca rofa menjadi badal dan bisa dibaca nasab karena istisna. Nahu ma qomal qaumu illa zaidun wa zaidan. Iku sepadane lafat ma qomal qaumu illa zaidun wa zaidan. Jadi ma qomal qaumu illa zaidun wa zaidan ini adalah contoh mustasna yang dibaca rofa karena menjadi badal dan dibaca nasab karena menjadi istisna. Sekarang kita pahami. Kalam manfiyan dan kalam taman. Kalam manfiyan adalah kalam yang didahului dengan huruf nafi atau syibeh nafi. Kalau kalam kok didahului huruf nafi atau syibeh nafi, itu disebut kalam yang manfiyan. Terus apakah yang disebut dengan taman? Taman seperti tadi, yaitu kalam yang menyebutkan mustasna minhu dan mustasna. Contoh ma qomal qaumu illa zaidun boleh, ma qomal qaumu illa zaidan boleh.
Maqamal qaumu illa Zaidun boleh, illa Zaidan boleh. Maqamal qaumu ini adalah kalam yang didahului dengan huruf nafi ma. Karena didahului dengan huruf nafi ma, ini disebut kalam yang manfiyan. Lebih mudahnya, apabila ada kalam kok didahului nafi atau sibih nafi, itu disebut kalam manfiyan. Di sini qamal qaumu didahului dengan huruf nafi ma. Karena didahului huruf nafi ma, maka qamal qaumu ini disebut kalam manfi karena didahului ma. Kan ini ma qamal qaumu kan ada ma-nya. Jadi ma qamal qaumu ini disebut kalam manfiyan. Terus dibaca rofa atau nasab untuk mustasna ini diperbolehkan. Maqamal qaumu illa Zaidun. Yang disebut mustasna berupa lafadz Zaidun, yang disebut mustasna minhu berupa al-qaumu. Mustasnanya yang berupa lafadz Zaidun ini bisa dibaca nasab dan bisa dibaca rofa. Kalau dibaca rofa, ini statusnya menjadi badal. Badalnya lafadz al-qaumu. Kalau Zaidun ini dibaca nasab, berarti maqamal qaumu illa Zaidan. Kalau dibaca nasab, mustasna ini nasab karena menjadi istisna. Terus kita lanjutkan lagi. Wa ingkana lamun ono opol kalamu kalam iku nakison rupa kalam nakis, kana mongko ono apa mustasna iku ala hasbil awamili ing atase milang-milang pira-pira amile. Nahwu maqama illa Zaidun, sepadane lafadz maqama illa Zaidun. Maknane maqama orang ngatik, illa Zaidun kejaba Zaid. Wa ma darabtu illa Zaidan lan lafadz wa ma darabtu illa Zaidan. Maknane wa ma darabtu lan ora mukul sapa ingsun illa Zaidan kejaba Zaid. Wa ma marartu illa bi Zaidin lan lafadz ma marartu illa bi Zaidin. Maknane ma marartu ora liwatan sapa ingsun illa bi Zaidin kejaba kelawan Zaid. Jadi di sini diterangkan apabila ada istisna memakai huruf illa dan kalamnya berupa kalam nakis, maka mustasna harus dibaca sesuai kehendak amilnya. Kalau amilnya menghendaki rofa, ya dibaca rofa. Kalau amilnya menghendaki nasab, ya harus dibaca nasab. Kalau amilnya menghendaki jer, ya harus dibaca jer. Maksudnya mustasna itu rafa nasab jernya itu tergantung dengan kehendak amilnya. Itu kalau kalam nakis. Sekarang yang disebut kalam nakis itu adalah kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhu. Berarti yang ada hanya mustasna
saja. Contoh, ma koma illa zaidun. Ma koma orang ngadeg illa zaidun kejaba Zaid. Istisna yang berupa ma koma illa zaidun atau istisna yang contohnya seperti ma koma illa zaidun ini disebut kalam nakis karena tidak menyebutkan mustasna minhu. Ma koma illa zaidun, mustasna minhunya tidak ada, yang ada hanya mustasna. Mustasna minhu itu maksudnya yang dikecuali, itu mustasna minhu. Kalau contoh yang sudah saya terangkan tadi, seperti qomal qaumu ila zaidan, ini mustasna minhunya kan ada berupa al qaumu. Di sini al qaumu nggak ada, berarti yang ada hanya mustasna minhunya nggak ada. Ini disebut kalam nakis. Jadi apabila istisna bi illa, istisna yang pakai huruf illa, kalamnya kok kalam nakis, maka mustasna i'robanya atau bacaannya tergantung kehendak amil. Kalau amilnya menghendaki rofa, ya dibaca rofa. Kalau menghendaki nasab, ya harus baca nasab. Kalau amilnya menghendaki jar, ya harus jar. Seperti ini. Ma koma illa zaidun, mustasna dibaca rofa karena amilnya menghendaki rofa. Wa ma darabtu illa zaidan, zaidan mustasna dibaca nasab karena amilnya menghendaki nasab. Wa ma martu illa bi zaidin, mustasna ini dibaca jar karena amilnya menghendaki jar. Yang dibaca rofa karena menjadi fa'il, berarti amilnya menghendaki rofa. Yang mustasna dibaca nasab menjadi maf'ul bih karena jatuh setelah fi'il fa'il. Karena kalau jatuh setelah fi'il fa'il itu menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih harus baca nasab, berarti amilnya yang berupa marotu ini menghendaki untuk mustasna harus atau agar dibaca nasab. Oh, salah ya. Contoh yang dibaca nasab adalah wa ma darabtu illa zaidan. Wa ma darabtu lan mukul sapa ingsun illa zaidan kejaba Zaid. Mustasna yang berupa zaidan ini dibaca nasab karena amilnya menghendaki nasab. Karena kalau jatuh setelah fi'il dan fa'il itu menjadi maf'ul bih, dan maf'ul bih harus baca nasab, berarti amilnya menghendaki nasab. Terus contoh yang jar, wa ma marartu illa bi zaidin. Wa ma marartu ora liwatan sapa ingsun illa bi zaidin kejaba kelawan Zaid. Zaidin ini dibaca jar, mustasna yang dibaca jar karena amilnya menghendaki jar. Amilnya yang berupa ba huruf jar ini. Kalau kita simpulkan, istisna yang memakai huruf illa ini ada 3 macam, yaitu istisna bi illa yang berupa kalam taman mujaban.
Dua, istisna bi'illah yang berupa manfian taman. Terus yang nomor tiga, istisna bi'illah nakison. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.